warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan podcast PBSI Teman Seia Sekita. Ya, senang sekali hari ini saya Dr. Lutfa Nugraheni MPD kedatangan tamu yang agung, yang sangat istimewa. Beliau adalah Associated Professor Dr. Muhammad Nur Azhari Asman. Beliau dari University Pendidikan Sultan Idris. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih menjemput. Ya, jadi beliau adalah tamu di podcast PPSI pada siang hari ini yang nanti akan berbincang-bincang tentunya. Dan di sini saya mempersilahkan Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Azhari Asman. Ya, bisa panggil saya Pak Azhari aja. Ya, bagi namanya lebih pendek sikit. Namanya terlalu panjang. Iya. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Gimana Bu? Okey? Oke. Saya yang nervous ini Bapak. Karena kedatangan tamu dari Malaysia. Ya, santai-santai. Negara sebelah ya. Ya, jiran. Ya, di bahasa Indonesia itu ada pepatah Bapak. Jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi maka dari itu saya mohon izin untuk mempersilahkan Bapak berkenalan dengan teman-teman Seia Sekita di rumah, mulai dari nama, kemudian riwayat pendidikan, kemudian tempat tanggal lahir dan sebagainya. Okey, itu panjang sekali tu. Okey, baik. Jadi terima kasih kepada PBSI kerana sedia menerima kunjungan saya ke sini untuk bersharing-sharing lah. Jadi ini hari insya-Allah saya akan share sedikit profil saya. Jadi nama saya seperti yang Ibu beritahu tadi, Dr. Muhammad Nur Azhari bin Asman. Boleh panggil Pak Azhari saja. Saya asli dari Malaysia, di negeri Kuala Lumpur. Lumpur. Jadi dibilang KL ajalah. KL. Jadi sekolah saya SD saya SRJKC Laimeng Sesiao. Saya dulu sekolah Cina. SD saya dulu sekolah Cina. 我会讲华语一点点. Boleh cakap bahasa Cina sikit-sikit. SD je, sempat je. Kemudian selanjutnya di SMP saya di St. John Higher Institution. Di sekolah menengah. Itu masa di tingkatan 5 dan tingkatan 4 dan 5. Masa tu usia saya sekitar 16 ke 17. Kemudian S1 saya di Universitas Teknologi Petronas. Saya first batch untuk teknik sipil di UTP lah, Universiti Teknologi Petronas. Kemudian tahun 1999 sehingga 2004. Kemudian 2004 sehingga 2009 saya sambung S2 di Universiti Sains Malaysia. Kemudian 2009 sampai 2013 pun sama, sambung S3 saya di Universitas Sains Malaysia. Itu kira-kira background pendidikan saya. Jadi saya sebetulnya kepakaran saya dalam teknik sipil, lebih khusus dalam bidang construction management. Dan saya punya penelitian saya dalam industrialized building system. Industrial building system ni seperti konsep rumah pasang siap ataupun seperti konsep Lego. Dipasang-pasang jadi Lego lah. Dan saya lebih kepada soft issue. Jadi engineering ni ada dua perkara. Hard issue atau hard research ataupun soft research. Saya lebih kepada management, soft lah. Manajemennya ya. Bagaimana mengatur tata ruang mungkin ya Pak? Ataupun pengurusan bangunan lah. Dan selanjutnya saya Alhamdulillah selesai masa saya S2 tu memang saya sudah mohon kerja di
Universitas Pendidikan Sultan Idris di bawah Fakultas Teknikal dan Vocational. Sekitar 2009 sempatlah masuk UPSI sebentar. Dalam 2 bulan 3 bulan saya terus sambung S3 di USM lah. Setelah selesai itu menjadi dosen di UPSI 2009, 2013, 2013 hingga sekarang lah. Sehingga sekarang ni saya adalah wakil director International and Mobility Center. Mantap sekali. Dan proses jawatan saya ni pun macam-macam. Tapi sebelum tu saya lupa mau cerita keluarga saya sedikit. Iya. Saya nikah dalam 14 Ogos lah. 14 Ogos 2004. 2004. Masa tu usia saya 23. 23. Saya masih SMP, Bapak. Oh. Masa itu, kemudian kami wisuda sebab isteri saya satu kelas dengan saya. Satu kelas saja. Saya lahir 7 Januari 1981. Isteri saya lahir 11 Januari 1981. Beda 4 hari lah. Oh iya. Kemudian kami wisuda sekali pada 21 Ogos 2004. Jadi sempatlah nikah. Seminggu lepas tu wisuda sekali. Begitulah ceritanya lah. Kemudian sekarang ni alhamdulillah kami mempunyai 6 orang cahaya mata lah. 6 orang kalau ikut kiraan tarikhnya unit sedikit. Di mana anak saya yang pertama lahir Jun. Kemudian anak yang kedua Mei. Anak yang ketiga April turun. Kemudian anak yang keempat Maret. Kemudian anak yang kelima Februari. Saya dan isteri lahir Januari. Yang terakhir Disember. Oh, berarti di setiap bulannya hampir ada ini ya, Bapak. Ya, celebrate happy birthday. Selalu merayakan selama hari jadi lah. Ya. Daripada Disember sehingga Jun. Kira-kira itulah sedikit. Dan anak saya yang paling besar usianya sudah 17. Wow. 17. Dan tahun depan sudah memikirkan untuk menyambung S1. Katanya pengennya mau coba di Indonesia. Itu yang tu mau lihatlah kalau ada peluang mencari tempat yang sesuai lah untuk S1 di sini lah kan. Kira-kira itulah dulu kot. Iya. Kalau 6 orang anak berarti di rumah itu ramai ya, Pak ya? Betul. Jadi kalau cara kami tangani anak ni, semua wajib diberi tugasan. Walaupun sebesar usia contoh anak saya yang nombor 4 usia 8 tahun bisa masak nasi. Oh, sudah bisa masak nasi. Bisa paling minimal masak nasi, lipat baju. Sebab kami tidak ada pembantu rumah. Kami tak ada pembantu rumah. Anak-anak kami lah yang membantu kami. Berarti di rumah di manajemen sendiri ya. Ya, untuk betul. Tugas memasak nasi, kemudian melipat baju, Ya. membersihkan lantai mungkin. Ya betul. Kalau isteri saya, kalau dia penat, anak perempuan yang masak, pakai YouTube aja. Jadi anak saya belajar buat kek, belajar memasak, tengok YouTube. Oh ya, sekarang sudah canggih. Jadi order aja, mau menu apa, dia ikut YouTube, dia masak, beres. Jadi anak perempuan saya alhamdulillah semua bisa masak. Yang yang 17 sama dengan yang 13. 13. Ini dari 6 anak itu laki-lakinya ada berapa, Pak? Lelakinya 2. 2. Kemudian perempuannya 4. Masa mula-mula lahir tu perempuan, lelaki, perempuan, lelaki, perempuan. Baik. Kalau dipikir 6 orang anak itu sangat repot ya, Bapak? Ya betul, cabarannya besar lah.
kalau Bapak mempunyai pengalaman untuk mendidik anak yang bertanggung jawab itu seperti apa? Itulah yang paling penting kita tekankan, solatnya, kemudian apa namanya, Qurannya. Memang kami pastikan mereka mempunyai guru lah. Saya sendiri pun masih lagi ni apa, masih lagi proses menghafal Quran. Jadi saya hari Senin sampai hari Jumaat memang setiap malam saya harus menghantar saya punya apa, hafazan. Oh iya, iya. Saya sendiri. Memberikan contoh kepada anak-anak juga. Jadi tunjang rumah itu yang pertama adalah agamanya. Tapi setelah itu anak-anak ni memang kita sayang. Tak wajar lah kalau bahasanya beri kerja rumah. Tetapi kerja rumah tu bukanlah sesuatu yang orang kata apa, membebankan, tetapi kita membina karakter. Iya, betul. Dan kalau mau menjadi anak tu lebih lembut jiwanya, meningkatkan empati, sebab hari ni manusia hari ni banyak bermain ini HP, Gadget, ya. gadget. HP ni memang bagus, komunikasinya pantas, informasinya satu klik aja bisa dapat semua. Tetapi untuk membesarkan jiwa hatinya lebih lembut, jadi pandangan peribadi saya lah, kita harus mempunyai pet, apa ni, menjaga haiwan. Contohnya kucing, ya, ataupun baru ni rumah kami ada kelinci Kelinci. 80 ekor. Wow, banyak sekali. Kita buat bisnes. Okay. Sebab kelinci ni dia beranak, melahirkan anak bisa setiap bulan. Sebab tu kalau kita lihat Playboy, dia punya logo dia betul. kan guna kelinci. Memang setiap bulan dia bisa beranak. Produksi. Betul. Kalau yang kelinci ni ada dua jenis. Satu yang untuk makan, jadi untuk dagingnya bisa membesar sehingga 5 kilo 5 kilo dalam 1 bulan. dalam masa 6 ke 8 bulan. Dia cepat membesar. Rabbit ni cepat. Kemudian kalau yang pet yang dia pelihara untuk main-main sendiri, yang sayang itu, biasanya saiz besarnya hanya tapak tangan je, kecil. Dia kecil aja. Jadi dia punya wiwi dia tak besar, tak sebanyak yang wiwi yang pedaging arnab tu lah, ataupun kelinci tu lah. Kelinci tu kan besar banyak lah dia punya buangan tu kan. Di rumah saya ada kelinci, ada ayam, ada ikan, kucing pun ada. Semua itu diurus sendiri, Bapak? Masa PKP. anak urus. Ada yang mengurus ya. Jadi kalau nak tingkatkan dia punya empati dia, maknanya kalau kita tak sibukkan dia dengan aktivitas itu, dia kan yang inilah. Ini kalau ini jam 10 kami simpan. Oh iya, harus dibatasi ya. Ya. Karena zaman sekarang karakter education itu sangat minim sekali. Yes, betul. Dan ini harus ditingkatkan. Nah, ini bagaimana cara Bapak meningkatkan karakter education kepada anak-anak? Betul. Sebab kita yang paling penting, kita mau kalau dalam bahasa agama, fikrah. Fikrah itu dia cara fikir. Jadi kita harus menanam cara fikir yang baik. Sebab tu kita bagi kerja rumah sedikit, ada haiwan sedikit, supaya nanti bila dia masuk ke masyarakat, bukan sekadar bagus dari segi akademik, tapi dari segi koordinasi. Kan anak saya kan 6 orang, pastinya ada geser. Biasalah, ini buat kerja banyak, ini buat kerja sedikit. Berarti sama ya Bapak ya? Ya, komplain tu biasa. Tapi itulah kena kadang-kadang kami buat kita duduk bincang, macam mana kita boleh baiki rumah tangga ini ada bersama anak-anak. Kita buat evaluasi, tulis atas kertas, duduk sama-sama. Tapi banyak peranan daripada isteri saya lah. Saya kadang-kadang sibuk kerja, asyik publikasi lah, talk sana lah, talk sini lah. Kadang-kadang dia panggil untuk kita bagi masukan lah. Itu insyaAllah. Ya, baik. Kalau dengan kesibukan, saya panggil Mister ya? Boleh Kak, boleh. Kalau kesibukan Mister yang sangat luar biasa, kemudian bagaimana cara menciptakan quality time kepada anak-anak, kemudian istri, apakah weekend, hari Sabtu atau Minggu, Bapak?
Kebiasaannya kalau saya ada acara macam ni, isteri saya ikut. Oh ikut. Memang wajib. Dia sudah bilang apa? Memang saya akan cuba apa? Bawa mereka sekali. Jarang saya tak bawa lah. Biasanya kalau di Malaysia, ke mana saya pergi saya akan bawa. Oh iya. Untuk yelah kalau kerja aja mau cari waktu lain susah kan? Iya betul. Jadi ketika saya ke mana-mana outstation dia ikut. Jadi itu kita apa? Tingkatkan bonding. Dan kadang-kadang ada kerja kadang-kadang saya tolak juga. Tapi saya recommend teman saya yang lain lah. Iya. Sebab kalau mau kerja memang tak habis Habis. Habis. Iya. Salah satu bentuk quality time saya dengan keluarga itu biasanya menonton TV dengan ngobrol. Salah satunya kan ada kartun Ipin Upin asal Malaysia itu kan, Masya Allah. karakter educationnya itu kan bagus sekali. Betul. Iya. Mister, saya mau bertanya, bagaimana kesan Mister datang ke Indonesia? Oh ya, banyak nilai. Iya. Banyak nilai yang kita boleh belajar melihat orang Indonesia mandiri. Mandiri. Ya. Sebab di sini kan mereka boleh mempunyai lebih daripada satu pekerjaan kan. Kerana ialah kebutuhan dan sebagainya. Tetapi saya suka lihat Indonesia ni kerana kerajinan. Banyak yang wirausaha sendiri. Dan kami suka melihat kegigihannya untuk bangun dan untuk sukses dalam kehidupan ni bukan mudah. Sebab kalau macam di Malaysia ni banyak subsidi. Banyak subsidi. Dan negara barat pun sama aja. Kalau pergi ke UK, sebab kemarin pakcik saya di UK, mereka kalau allow, seingat saya sampai hari ni, £1,000. £1,000 kan banyak kalau 1,000. Wah, itu memang kalau mata wang kemarin tinggi, itu hampir menyamai gaji dozen di Malaysia. Iya, baik. Kemudian di Indonesia ini di kota mana saja yang pernah Mister datang? Jadi kemarin kami sudah ke yang pastinya Jakarta sudah, Bandung, Bali belum lagi. Belum sampai lagi. Jogja paling banyak pergilah Jogja. Semarang kemarin paling lama saya berada 3 bulan. 3 bulan. Acara apa itu Mister? Acara masa tu saya dah buat attachment. Attachment di Fakultas Teknik di UNES lah. Jadi kami tinggal di rumah guest house di UNES lah 3 bulan. Itu paling lama lah. Yang lain biasanya seminggu. Kira-kira yang satu lagi yang kami pergi Padang. Bersama Universitas Negeri Padang. Kudus ini kali pertama. Di Kudus nanti jalan-jalan ya Mister tentunya. Nanti di Kudus itu ada sate kerbau. First time. Ini first time saya dengar. Kemudian jenang. Jenang itu seperti dodol. Ya, nanti bisa dicoba. Menarik. Iya. Mister ini kan saya baca CV-nya itu kan ahli dalam publikasi Scopus atau Scopus. Nah ini bisa memberikan kiat-kiat apa saja yang perlu diperhatikan ketika mau submit artikel di jurnal, baik di jurnal kuartil 1 sampai 3. Sebelum kita mau submit paper, langkah pertama kita harus mengenal pasti jurnal mana yang kita target. Sebab setiap jurnal ada selengkung gayanya yang tersendiri. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk menjimatkan masa. Biasanya apa yang saya buat adalah saya suka langsung email abstrak saya kepada chief editor bagi memendekkan masa menunggunya. Kadang-kadang kita tunggu lama kan. Jadi saya suka email dulu
Kalau dia kata okey, baru saya hantar full paper. Yang paling penting setelah itu ialah qualities paper tu kita harus sendiri bikin lah. Dan kalau ialah kita ni bukannya manusia yang sempurna. Sebab itu ketika kita bikin paper, kita harus mempunyai team. Jadi dalam team kita mungkin ada yang pakar dalam bahagian metoda. Jadi mungkin ada yang pakar dari segi bahasa. Jadi kita kena banyak buat engagement dengan teman-teman yang lain supaya paper kita ni jadi lebih mudah diterima dengan ada engagement tu. Kalau kita tak kuat, jadi tak rugi pun bila kita banyak buat joint paper. Bila kita punya nama-nama teman-teman yang lain, nanti mereka akan ajak kita lagi. Dia bukan mengurangkan lagi. The more you have the collaboration, you have the more chance to have more paper lah. Kira-kira itulah ceritanya. Mudah-mudahan sedikit tips ini dapat membantulah untuk publish dalam Scopus. Sebab Scopus ni sebetulnya hanya indexing saja. Tetapi cuma dunia Scopus tu adalah untuk membantu kita bertemu dengan pakar-pakar bidang. Berkolaborasi tentunya. Betul. Jadi kalau saya pesan teman-teman saya, kalau mau publish paper, you must consistent your title, your abstract and your keyword. Maksudnya ketika publish paper harus consistent kata kunci. Kalau kita mau jadi Johan untuk education, so every title, in the abstract and in the keywords, so you must maintain the word education. Tentang edukasi, tentang pendidikan itu. So nanti bila orang cari search di Scopus, kita akan menjadi juara lah. So itu cara kita nak tingkatkan kita punya visibility, and when people search the right keyword, they can find you and then they will engage with you. Kira-kira itulah. Ya, karena di dalam penulisan jurnal Scopus itu kan tentunya memakan waktu yang lama. Ada yang 1 tahun, kemudian ada 8 bulan. Nah ini relatif sekali. Apakah Mister kalau misalkan dalam menulis paper atau jurnal itu kita bisa mengajak teman baik di kampus, luar kampus, atau seperti apa? Ya, lebih banyak kita ajak lebih bagus, tapi jangan ajak yang tidur lah. Ajak yang tidur memang tak bergerak lah. Tapi sebab tu kalau saya suka ajak yang yang aktif. Produktif ya tentunya. Ya, insyaAllah. Dan benda ni ialah kita mau mencari mau cari teman hidup pun bukannya mudah kan. Apatah lagi publikasi. So it's a process to find a good partner. Sama juga mau cari teman hidup pun bukannya boleh terus-terus kahwin harus kenal dulu kan. Sama juga jurnal ini kalau kita mau menulis, mencari tim, so kita kena cuba dulu. Kalau yang pertama tak okey, kita cari yang lain lagi kan. Tapi yang paling penting adalah kita bagi dia ruang. Bagi dia mencoba. Jadi kadang-kadang mungkin tak ada orang mau. So sekarang kadang kehidupan kita ni banyak orang yang negatif. Sebab bila keadaan negatif, orang tu jadi negatif. Tapi kalau kita positifkan dia akan jadi positif. Mungkin kan disebabkan perkara yang lalu dia dah terbiasa dengan negatif. Jadi dia negatif. Kalau kita positif dia jadi positif. Berarti dapat disimpulkan bahwa lingkungan itu sangat menentukan. Ya, betul. Kalau kita berkumpulan atau berteman dengan misalkan dalam hal orang yang soleh atau solehah, pasti juga ikut juga ya Mister ya. Betul. Kita bagi dia ruang. Kadang-kadang yelah, semua orang ada history dia. Kisah lama dia. Tutup, buka buku baru lah. Kalau dia mau maju bersama kita ajak. Tapi kalau tak mau, jangan dipaksa kan. Sebab hidup ni ada pilihan. You got choice. Kalau mau di syurga, kita kena buat amal kebaikan lebih lah. Kalau tak mau, tak apa. Itu aja. Apalagi kalau untuk di Prodi PPSI di sini itu Mister, mahasiswa kami sudah kami bekali untuk submit di jurnal
jurnal Sinta, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 4 sampai 5. Nah, di sini tentunya dengan harapan agar mahasiswa kami itu sudah terlatih sejak dini, Mister. Kan biasanya kalau di skripsi luaran S1 itu kan submit di jurnal ya, jurnal minimal itu Sinta 4. Ya, dan betul. mereka ada yang kaget, jurnal itu apa? Bagaimana caranya? Nah, untuk di Universitas Mister bagaimana? Apakah untuk penulisan jurnalnya itu dimulai dari semester berapa bagi mahasiswa, Mister? Dia, kalau saya bagi sedikit definisi, jurnal ni adalah summary from our thesis. Summary je. Thesis tu ringkasan. Kalau thesis tu kadang-kadang ada 100 halaman, mungkin 200 halaman. Tapi ketika menulis jurnal tu butuh sekitar 3,000 ke 7,000 kata aja. Berarti sekitar 15 sampai 20 lembar. Ya, itu aja. Itu dia punya kunci di situ. Sebab kalau orang mau baca tesis tak sempat kan. Ya, betul. Jadi dia baca jurnal. Jadi di tempat kami untuk menggalakkan siswa menulis jurnal, memang sudah kami terapkan sebab S1 di tempat kami 8 semester. 8 semester ya. Jadi pada semester ke-6 sudah kami pesan untuk siapkan disertasi, tesis bersama dengan paper. Jadi sebelum mereka selesai S1, dua perkara mereka harus hantar, iaitu tesis dan jurnal. Jadi memang kami bagi pelatihan lah untuk menulis paper, walaupun hanya jurnal biasa, tetapi bila dibimbing dengan baik, mereka mampu. Pelajar saya sudah berapa orang? 2-3 orang jugalah, 2-3 orang berjaya. 4 ada 4 dah. Pelajar S1 berjaya publish di Scopus. Wow, hebat. Itu S1 ya, Mister ya? S1. Kita ambil papernya, kita hantar. Jadi boleh. Cuma ialah tergantung kepada dosen lah, sebab dah dosen bagi apa? Bagi tips, tetapi yang melaksanakan adalah mahasiswa. Ya, betul. Ya. Untuk publikasi, Mister. Publikasi itu kan kaitannya dari summary itu tadi ya, ringkasan dari penelitian kita. Kalau misalkan di pengabdian di sana, apakah ada jurnal pengabdian, Mister? Pengabdian tu maksudnya gimana? Pengabdian seperti kita terjun ke masyarakat untuk memberikan pelatihan semacam penulisan jurnal, kemudian pelatihan mendongeng, bercerita. Seperti itu. Apakah di Malaysia ada seperti itu atau hanya penelitian saja, Mister? Kalau kami, kalau tak salah saya, banyak fokus kepada penelitian. Tetapi kalau di fakultas, contohnya fakultas sains kemanusiaan, mungkin perkara itu boleh dibikin jadi paper, boleh. Jadi tergantung kepada fakultas ataupun kepakarannya untuk dijadikan paper lah. Tapi biasanya kan ada certain kan dia publish dalam koran. Tapi jurnal ni lebih bagus lagi supaya dapat membantu bentuk pendekatan metode. Kan? Sebab kadang-kadang kontribusi paper ni bukan sahaja kepada the theory ataupun research, novelty in term of the theory, but sometimes we also contribute in term of methodology, macam mana kita approach kepada masyarakat. Biasanya yang sulit itu bagian metode. Jadi memang kita kena banyak membaca, banyak berkolaborasi. Kadang-kadang saya tak tahu. Saya telefon teman saya, ini gimana Pak? Gimana Bu? Tanya, bisa tanya. Saya suka tanya. Sebab lebih banyak kita bertanya, berdiskusi, kita akan dapat better view. Sebab kalau kita hantar yang Scopus Q1, metodologi memang very detail. Ya, betul. Kalau yang Q4 ataupun tak Scopus,
Beza lagi. Tapi saya bukan nak merendahkan lah, maksud dia boleh baca. Memang kalau buat kualitatif and interview, they will go detail and they need to have the background of the respondent. Dan erti kata lain, kita kena tahu apa itu protokol interview, how you gather the data, untuk memastikan data tu benar-benar bagus lah. Sebab tu metode tu harus jelas. Kalau metodenya tak jelas, paper tu akan di reject lah. Ya, betul. Kalau misalkan Mister, saya itu fokus atau bidang studinya itu bahasa Indonesia, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Apakah saya bisa mensitasi metode dari luar bisa ini pendidikan saya? Boleh kerana metodenya bukan hanya untuk bahasa saja. Ya, betul. Untuk yang pendekatan yang berbeza-beza. Contohnya saya pernah buat penelitian untuk orang kurang upaya. Indonesia dia panggil term apa saya lupa dah. Orang kurang upaya ya. Sama tak? Kalau Malaysia orang berkeperluan khas. Kalau Malaysia dipanggil orang berkeperluan khas, kalau bahasa Inggeris mungkin special needs. Kan. So kalau kita mau ambil data orang yang special needs ni, yang ada masalah slow learner. Slow learner kan dia lambat untuk memikirkan. Jadi kalau kita bagi questionnaire memang tak sesuai. Kalau kita bagi soalan survey, Mbak dik, tolong jawab soalan survey, memang tak boleh. Kertas tu jadi kapal terbang kan dia balik. So sebab tu metode tu penting. Bagaimana kita ambil data tu. So the best thing will be the observation. So observation plus checklist. Kita ada senarai semak. Apa pelajar tu buat? Kita tik. Checklist saja ya. Jadi perlu kita banyak membaca supaya kita dapat what will be the best method to get the data. Itu contohlah. Karena data yang ada di lapangan itu sangat luas sekali. Betul. Iya, baik Mister. Mister, untuk di Kudus ini berapa hari? 1 pekan. 1 pekan. Di Kudus kemudian ke Semarang atau Ya kembali. Sebab saya datang dari Jakarta, Semarang kemudian ke Kudus. Oh gitu. Dari Semarang dulu ya. Nanti ada acara setelah ini. Besok ya untuk yang di PGSD ya. Sampai Jumaat lah. Iya. Baik, terima kasih Mister atas informasi yang telah dibagikan di podcast PBSI Teman Seias kita. Sangat berfaedah dan bermanfaat sekali. Senang sekali Mister datang atau mampir di podcast PBSI. Kurang lebihnya Mister, apabila saya ketika memandu berjalannya podcast ini ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pun sama juga. Kalau ada kata-kata kurang enak, mohon maaf. Baik, untuk pesan dan kesannya di podcast PBS ini apa, Mister? Disebabkan ada platform yang bagus seperti ini, bagus kalau kita ajak dozen-dozen dari luar negara dibuat acara seperti ini. Oh gitu. So you can have a better input. Contohnya mungkin jemput dari Australia ke UK ke, maybe you can have through face to face, or maybe you can have through online. Diundang baik secara online maupun ini ya. Betul pertemuan. Sebab nanti you can get a very good feedback from different angle. Maknanya bisa mendapat pandangan daripada pelbagai sudut supaya PBSI ini boleh diangkat lebih tinggi dan orang lebih tahu. Mungkin selamanya mungkin saya dari Malaysia kan. Mungkin kalau sebab bahasa Indonesia ni kan unik. Unik bukan hanya di ini, dan orang Indonesia berada di rata-rata. Ada di Jepun, ada di UK, di European country. So maybe you can have some input from there regarding the needs of bahasa Indonesia ni. So maybe you can have some online, so to get a better input and to make sure PBSI become the main reference for Indonesia. Baik. Jadi untuk di PBSI ini kan ada mata kuliah pendidikan bahasa atau bahasa Indonesia bagi penutur asing
Jadi bahasa Indonesia dipelajari di Malaysia, kemudian di Vietnam, Thailand, Cina dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini adalah salah satu sepak terjang dan nanti bisa cara-cara meningkatkan PBSI ini di kancah mancanegara, gitu ya, Mister. Yeah, and then another thing that we need to remember that Indonesia is among the 4th biggest population in the world. Yeah. Jadi bila populasi Indonesia banyak, jadi bahasa Indonesia lagi lah tersebar penduduknya ke mana-mana. Kan? Jadi itu akan menjadi daya tarikan orang untuk datang ke Indonesia. Bukan, yalah, bahasa adalah kuncinya, tapi juga boleh belajar tentang apa, culture. Yeah. Satu lagi, Mister, pertanyaan dari saya untuk pamungkas dari acara ini. Kesan Mister ketika datang ke PBSI UMK? Ya, layannya baik, ya, dan ada wawasan. Yang penting kalau kita mau ke depan, kita harus ada visi dan misi yang baik untuk kita angkat PBSI ini di mata dunia lah. InsyaAllah bagus. Mereka sedang mencari ruang-ruang untuk perbaikan. Jadi saya yakin insyaAllah PBS ini akan menjadi rujukan dunia. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mister. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Jadi kami dari tim podcast PBSI undur diri. Tadi saya ketika ada salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.